Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat kontroversial dan mungkin sulit diterima oleh banyak orang. Kisah seorang pria bernama Issei Sagawa adalah cerita yang penuh dengan tragedi, kejahatan yang mengerikan, serta kontroversi hukum yang luar biasa. Namun, kali ini aku akan membahasnya dari perspektif sejarah, hukum, dan juga sosial, tanpa mengglorifikasi atau memuliakan tindakannya. Dan gak usah berlama-lama lagi, seperti biasanya, sebelum kita mulai kasusnya, cari tempat yang nyaman, tenang, dan mari kita bahas kasusnya. Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April 1949 di Kobe, Jepang. Sagawa lahir dari keluarga yang kaya dan cukup berpengaruh. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, sementara Sagawa sendiri tumbuh sebagai anak yang rapuh dan sering sakit-sakitan. Sejak kecil, Sagawa dikenal sebagai anak yang introvert dan menyimpan banyak fantasi gelap yang tidak dia ungkapkan kepada orang lain, yang tentu saja membuatnya menjadi anak yang sangat tertutup dan sedikit agak aneh. Sagawa lulus dari salah satu universitas paling prestisius di Jepang, yaitu bernama Universitas Wako. Dan setelah itu, dia itu melanjutkan studinya di Paris, Prancis, di Universitas Sorbonne, sebuah universitas yang terkenal dengan ilmu sastranya. Namun, di balik kehidupan akademiknya, Sagawa menyimpan banyak obsesi gelap yang semakin hari semakin kuat, dan bahkan obsesinya semakin bertambah aneh hingga menjadi obsesi terhadap kanibalisme. Sagawa mengakui bahwa hasrat untuk merasakan daging manusia itu mulai muncul sejak usianya itu 23 tahun. Ketika dia mulai bermimpi untuk memakan seseorang yang mungkin dia anggap cantik atau ideal. Di dalam pikirannya, obsesi itu semakin mendalam hingga dia merasakan dorongan yang sulit dikendalikan. Pembunuhan pertamanya terjadi ketika dia berada di Paris, yaitu tepatnya pada bulan Juni 1981. Sagawa mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya dan menjadi sorotan berita internasional. Di Paris, Sagawa bertemu dengan perempuan cantik bernama Rene Hartevelt, seorang mahasiswi asal Belanda yang juga belajar di Sorbonne. Hubungan mereka itu sebenarnya adalah pertemanan biasa, bahkan Sagawa itu sering mengundang Rene ke apartemennya untuk berdiskusi tentang sastra dan juga budaya. Tapi aku nggak yakin sih, nek cuma diskusi tok ya Re. Namun di balik itu semua, ternyata Sagawa memiliki niat tersembunyi. Pada tanggal 11 Juni 1981, Sagawa itu mengundang Rene ke apartemennya untuk belajar bersama. Namun, peristiwa mengerikan itu akhirnya terjadi. Ketika Rene sedang membaca puisi, Sagawa lalu mengambil pistol dan menembaknya di bagian kepala, membunuhnya seketika, dan setelah itu Sagawa melakukan tindakan kanibalisme. Hal yang pertama kali dia lakukan adalah memotong-motong bagian tubuh Rene dan memakan dagingnya, dan gilanya, ternyata Sagawa menyetok daging dari tubuh Rene selama beberapa hari. Sagawa mencoba menyimpan potongan-potongan tubuh tersebut dan mengambil bagian-bagian tertentu untuk dimakan. Dan sementara bagian lain dia simpan di kulkasnya berharap agar daging itu tidak busuk. Ini sih gila banget psikopatnya ya. Namun, rencana ini akhirnya terbongkar ketika Sagawa mencoba membuang sisa-sisa tubuh Rene di danau Bois de Boulogne, sebuah taman besar yang sangat indah di Paris. Ketika polisi mengetahui tindakan itu, polisi segera menangkapnya setelah menemukan jasad Rene yang sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah penangkapannya, Sagawa diadili di pengadilan Prancis. Para ahli psikiatri yang meneliti kasusnya itu menyatakan bahwa Sagawa itu mengalami gangguan mental dan tidak layak untuk diadili. Dan keputusan ini tuh membuat dia ditempatkan di rumah sakit jiwa di Prancis. Tetapi ya tidak lama setelah itu, otoritas Prancis itu memutuskan untuk mendeportasi Sagawa kembali ke Jepang. Setibanya dia di Jepang, kasus ini tuh mendapatkan perhatian yang sangat luas. Namun yang paling mengejutkan adalah hukum Jepang pada saat itu tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada Sagawa.
berkas-berkas dari Prancis termasuk hasil pemeriksaan kejiwaan tidak diserahkan kepada otoritas Jepang, sehingga mereka tidak memiliki dasar hukum untuk menuntutnya. Akibatnya, Issei Sagawa dinyatakan sebagai orang yang bebas hanya beberapa tahun setelah pembunuhan mengerikan itu. Keputusan ini juga sudah pasti menimbulkan kemarahan di banyak kalangan, baik di Jepang maupun di Prancis dan bahkan di beberapa kota-kota beda negara. Mereka juga berpikir bagaimana bisa seseorang yang secara terang-terangan melakukan pembunuhan sangat brutal dan kanibalisme bisa bebas tanpa hukuman yang sama sekali tidak memberatkan dia. Dan ini menjadi salah satu contoh dari celah hukum internasional yang membuat banyak orang merasa sistem peradilan itu tidak memberikan keadilan yang seharusnya. Setelah dibebaskan, Issei Sagawa tidak bersembunyi dari sorotan publik. Tapi sebaliknya, dia justru memanfaatkan ketenarannya yang bisa dibilang sangat kelam dan gila untuk mendapatkan uang dan juga perhatian. Sagawa menulis beberapa buku yang menjelaskan tindakannya secara rinci, termasuk apa yang dia rasakan saat membunuh dan memakan daging korbannya. Ini sih gawendeng banget ya menurutku ya, sumpah. Kok bisa gitu, orang yang psikopat seperti ini bisa seenaknya sendiri berkeliaran di TV-TV gitu kan, berkeliaran di media sosial kayak gitu kan ya. Dan salah satu bukunya yang paling kontroversial adalah berjudul In the Fog, di mana dia menggambarkan dengan detail bagaimana dia membunuh, memotong, dan memakan daging Rene Hartevelt. Tidak hanya itu, Sagawa juga sering muncul di acara-acara televisi dan bahkan membintangi film dokumenter yang berfokus pada kisah hidupnya. Aduh, gimana ya? Bagi banyak orang ya, ini adalah puncak dari sebuah ketidakadilan. Bagaimana seseorang yang melakukan kejahatan keji malah mendapatkan popularitas dan keuntungan dari perbuatannya. Ya, menurutku sih pemerintah salah di sini ya. Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang moralitas dan juga etika di dunia hiburan dan juga media. Bagaimana bisa seseorang dengan latar belakang kriminal yang sangat brutal bisa diangkut menjadi artis? Apa coba dampak dari ini terhadap masyarakat gitu kan ya? Terutama bagi para korban dan juga keluarga korban. Ya, aku yakin ya, pastinya banyak kekesalan terhadap orang gila satu ini sih. Kisah Issei Sagawa itu adalah sebuah peringatan tentang sisi gelap kemanusiaan, kelemahan dalam sistem hukum, dan bagaimana media bisa mengeksploitasi hal-hal yang paling mengerikan demi perhatian dan juga keuntungan. Dalam dunia yang semakin terbuka dan terhubung, penting bagi kita untuk tidak hanya melihat kasus ini sebagai sensasi belaka, tetapi juga sebagai pelajaran tentang keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial gitu kan ya. Dan pada akhirnya ya, meskipun Sagawa tidak dihukum secara hukum, kisah ini tuh mengajarkan kita betapa pentingnya reformasi dalam sistem peradilan internasional, terutama ya ketika kasus-kasus lintas negara seperti ini tuh terjadi. Ini juga menurutku membuka diskusi tentang bagaimana media dan masyarakat harus menanggapi kisah-kisah tolol seperti ini. Apakah kita itu akan terus mempopulerkan sosok-sosok yang melakukan kejahatan keji dan juga tolol? Atau apakah kita akan lebih fokus pada para korban dan upaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Ya, aku berharap dari video ini kalian bisa mengambil kesimpulan atau mungkin ada poin-poin yang ingin kalian sampaikan. Silakan kalian diskusikan aja di bawah ini secara terbuka dan sangat bebas, Rek. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah nonton videoku sampai habis. Aku harap video ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang satu kasus Issei Sagawa. Jika kalian punya pendapat atau pertanyaan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dan sebelum aku menutup videonya, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan menekan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya dengan aku, Bielsa. Dan tunggu dengan aku cerita-cerita menarik lainnya.